وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kajian kitab 34 Amalan Penghapus Dosa insyaallah, karya Fuad bin Abdurrahman Asy-Syuaib yang diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Insyaallah ini kitab yang juga tak kalah bermanfaat dari 3 kitab yang sebelumnya telah kita khatamkan bersama, yaitu kitab Sehari Bersama Rasul di Kediaman Rasul, kemudian kitab Lebih dari 1000 Amal Sunnah, dan juga kitab Zikir, Doa dan Perbuatan Pengusir Syaitan. Jadi semuanya itu berkaitan dengan amaliyah keseharian kita. Jadi kitab-kitab kecil terjemahan yang kita pelajari itu memang dikhususkan untuk hal-hal yang sifatnya aplikatif di keseharian kita insyaallah, dan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau bisa untuk murojaah di rumah masing-masing kitab-kitab yang sudah kita khatamkan. Kitab ini alhamdulillah diterjemahkan oleh Ustadz kita ya, senior ana juga di pesantren, Ustadz Zuhdi Amin LC Hafizullah. Wassalamualaikum. Dan juga kita sering menggunakan cetakan Pustaka Imam Syafi'i juga karena desain sampulnya, desainernya juga Ustadz Ana, ya Ustadz Ahmad Fajr Komarudin. Beliau ini hafizullah yang mengajarkan Ana kitab Minhajul Muslim waktu masih satu SMP dulu di tahun 99, dan juga mengajarkan anak beberapa ilmu dari tajwid dan beberapa ilmu lainnya, hafizullah, dan juga ilmu khat. Kita mulai dari pengantar penerbit terlebih dahulu. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan fikih dan keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan darinya. Juga siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka pasti tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tiada sekutu baginya, serta saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwanya kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Juga di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, ittaqullah, ittaqu rabbakum.
bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Yaitu para mufassirun berkata maksudnya nafsin wahidah Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian menciptakan dari Nabi Adam itu istrinya, pasangannya, zauj, pasangan dari nafs tersebut. Jadi minha, ha di sini kembali ke nafs wahidah. Zaujaha, ha kembali ke nafs wahidah. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari minhuma, dari keduanya Allah Ta'ala batha, menyebarkan, memperkembangbiakkan, rijalan katsira, laki-laki yang banyak dan perempuan juga yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan juga peliharalah arham, hubungan kerabat rahim, silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Muraqabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah qaul, perkataan yang sadid. Sadid itu benar namun ada ketepatan. Itu tepat dia sasarannya, benar, tepat. Karena kadang-kadang ada orang berkata benar namun dia ada konteks yang tidak tepat dalam menyampaikannya. Jadi ini beda. Qaul sadid itu yang benar, tepat. Tepat pada tempatnya, tepat pada sasarannya, tepat pada konteksnya. Ada juga namanya qaulun syadid. Kashin. Qaulun syadid itu perkataan yang keras, mau tepat mau enggak penting keras. Ya, dan yang terbaik tentu adalah qaul sadid, mau keras atau tidak yang penting tepat. Sesuai dengan maqamnya. Likulli maqamin maqal. Yuslih lakum a'malakum, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan berucap dengan perkataan yang tepat benar, maka imbalan dari Allah islah al-a'mal, atau perbaikan dari Allah amal-amal kita. Jadi sekarang misalnya amalan kita masih banyak yang buruk ya, masih banyak yang kurang. Maka cara memperbaiki, supaya Allah Ta'ala memperbaiki amal kita adalah ittaqullah, qulu qawlan sadida, jaga omongan. Dan imbalan kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar, agung. Baik. Jadi di sini kalau kita perhatiin, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, lihat jawabannya faqad faza. Qad seolah-olah dia telah menang. Jadi taat itu sendiri adalah kemenangan gitu. Taat itu sendiri adalah kemenangan. Ya, walaupun kemenangan pada hakikatnya nanti di surga. Buku ini lengkap membahas tema bahasannya ini ihwal, itu keadaan-keadaan tentang kafarah. Di dalamnya dijelaskan pengertian kafarah, insyaallah nanti waktunya. 3 pembatal kafarah, beberapa penghalang dalam meraih pahala dari amalan-amalan penghapus dosa, 34 amalan penghapus dosa, dan 9 amalan yang dianggap penghapus dosa padahal bukan. Di antaranya thalabul ilm. Ya, jangan mengira mencari ilmu menghapus dosa, enggak. Belum tentu. Ya. Walaupun memang dalam mencari ilmu, insyaallah malaikat akan mendoakan supaya kita diampuni dosanya, kemudian binatang-binatang, iya. Tetapi mencari ilmunya secara zat itu tidak serta-merta langsung dihapus aja dosanya gitu. Ya, jadi anggapannya jangan salah. Nanti insyaallah ada waktunya, tapi masih lama. Dan penutup.
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa meski judul buku ini terangkum dalam satu tema bahasan, isinya diperkaya dengan beberapa motivasi dan anjuran yang bermanfaat insyaallah. Di antara motivasi tersebut ialah pertama, anjuran agar setiap hamba giat mengerjakan amal soleh yang bisa mengantarkan dirinya memperoleh rumah di surga. Kita ngaji kayak gini nih, giat ngaji sini kan amal soleh. Kita minta pada Allah semoga amal soleh ini mengantarkan diri kita yang memperoleh surga. Ya, rumah-rumah di surga, tanaman di surga, pohon-pohon di surga, emas dan perak di surga, kenikmatan-kenikmatan surga, bidadari di surga, juga zaujah kita ke surga, anak-anak kita ke surga, keluarga kita ke surga. Ya, ini amal soleh. Kedua, anjuran supaya setiap mukmin meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Masih ada, kita masih punya masing-masing. Masing-masing ada sesuatu yang belum kita tinggalkan, dan itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Serta menjauhkan diri dari semua jenis pelanggaran yang bisa mendekatkan dirinya dari neraka dan siksa Allah di akhirat. Ketiga, anjuran agar setiap muslim tekun benar-benar itqan, istiqomah, tekun ini penting nih, tekun ya, mengerjakan amalan kebaikan tertentu setelah melakukan beberapa pelanggaran syariat. Kita dulu jahiliyah mungkin nggak tahu apa-apa, kemudian melakukan ini itu kan. Tapi ini Anda tekankan, ini tekunnya. Tekun itu berarti istiqomah dan itqan dalam melakukan amalan. Apa yang bisa kita lakukan, itu kadang orang lain nggak bisa kita lakukan. Itu kadang-kadang beberapa orang bisa melakukan sesuatu kebaikan yang tidak bisa dilakukan temannya. Misalnya di antara kita memang bisa ngaji terus tiap pagi, alhamdulillah. Tekuni itu kalau misalnya memang itu adalah hal yang Allah berikan hatinya untuk menyukainya. Ada orang yang dia sukanya bersedekah, maka tekuni sedekah itu. Jadi kadang-kadang masing-masing jiwa itu ada kecondongan di bidang cabang kebaikan yang memang Allah berikan kecondongan itu kepadanya. Ada yang tekunnya itu di bidang ilmu, tekuni itu benar-benar. Ada yang tekunnya itu di bidang sedekah, tekuni benar-benar. Ada yang tekunnya di bidang ta'lim, tekuni itu benar-benar. Ada yang tekunnya di bidang birrul walidain atau silaturahim, tekuni itu benar-benar. Jadi masing-masing antum coba dikorek-korek lagi potensi kebaikan dalam diri kita masing-masing di mana. Maka tekuni itu insyaallah. Ya. Dan contohkan kaum muslimin dalam ketekunan itu, semoga Allah memberikan berkah dalam amalannya. Sehingga amalan itu menjadi penebus dosa atau kafarah dari pelanggaran-pelanggaran yang telah diatur. Akhirul kalam, kita memohon kepada Allah Rabb yang Maha Agung, semoga Dia memberi manfaat dari penulisan buku ini, dan semoga Dia membalas dengan balasan yang baik bagi siapa saja yang turut andil dalam penulisannya, baik berupa saran maupun koreksi. Coba kita langsung ke masalah muqaddimah kholas, halaman 1, halaman 2 kholas, kemudian halaman 3. Latar belakang penulisan kitab ini masih dari penulis sebagai muqaddimah. Seusai meneliti banyak referensi terkait tema buku ini, saya mendapati banyak penulis yang tidak memisahkan antara bahasan surga dan neraka dengan amal-amal penghapus dosa. Maksudnya bahasan surga dan neraka itu kan otomatis tidak hanya surga dan nerakanya aja yang dibalas, melainkan juga bagaimana penyebab masuk surga, bagaimana penyebab masuk neraka. Tapi banyak penulis yang mereka mengarang atau menulis kitab berkaitan dengan surga dan neraka, mereka menggabungkan dengan pembahasan amalan-amalan penghapus dosa. Melainkan di sini penulis kitab ini menginginkan bahwa tema amalan penghapus dosa itu dikhususkan tersendiri di kitab lain. Ya, makanya beliau nanti akan kita tahu nanti beliau punya 3 kitab nanti kita. Baik. Jadi beliau ingin mengkhususkan tema amalan-amalan penghapus dosa menjadi satu kitab. Alhamdulillah terjadi dan alhamdulillah telah tercetak terjemahannya terutama yang kita bahas. Karena memang ini penting, dan juga ada karya Syekh Sa'ad Al-Afani yang terjemahannya juga ada, tebal warna hijau ya.
itu berapa banyak amalan-amalan yang penghapus dosa. Ada juga kitab yang jauh lebih tebal dari ini. Makanya kita pilih ini karena ya lebih ringkas, ya, supaya lebih cepat khatam. Ya Mas, jadi lebih enak, lebih semangat. Ya. Khatamnya insyaallah bulan depan mudah-mudahan udah bisa. Wallahu a'lam. Tapi Ramadan kita nggak tahu apa Ramadan ada di Jakarta atau enggak, kita nggak tahu, nanti lihat ya. Mereka justru alih-alih menguraikan tema ini secara terpisah, mereka justru menggabungkan semua dalam satu buku. Maka susunannya jadi tidak fokus dan tidak sistematis. Ini alasan beliau untuk mengarang kitab ini. Inilah yang memotivasi saya untuk menyusun setiap tema tersebut dalam bahasan khusus. Maka hadirlah kitab Al-Wasail An-Nafi'ah lil Husul, bukan husul, cuman mungkin di sini ha dibaca ke ha. Ala buyutil akhirah, yaitu diterjemahkan cara efektif mendapat rumah di akhirat. Kita bisa kafling rumah di akhirat insyaallah. Kemudian kitab Al-A'mal Al-Waqiyah Minan Nar Al-Hamiyah, amalan sebagai benteng dari api neraka. Dan kitab yang ada di kanan kita Fauzul Kiram bi Kaffaratil Atham, amalan penghapus dosa. Cuma muskilahnya di sini Fauzul Kiram, Anda tidak menemukan sedikit pun di internet lafal Fauzul Kiram ya bi Kaffaratil Atham. Enggak ada di internet. Subhanallah. PDF-nya, Word-nya, bahkan enggak ada penjualannya. Anda enggak tahu ini. Enggak tahu kok bisa gharib seperti ini. Ala kulli hal, yang penting terjemahnya ada sekarang. Ya. Enggak bisa diketemu Arabiknya dimanapun, terjemahnya ada, Masya Allah. Perlu diketahui bahwa walaupun judul buku ini hanya menerangkan satu bahasan, tapi banyak motivasi atau anjuran yang bermanfaat di dalamnya. 3 di antaranya itu: pertama, anjuran agar melaksanakan amal soleh yang mengantarkan seseorang mendapatkan rumah di surga. Kedua, anjuran agar meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan dan menjauhkan diri dari pelanggaran supaya bisa menjauh dari neraka dan siksa Allah di akhirat. Benar bahwasanya orang udah usia 50 tahun karena Rasulullah membatasi 60 atau 70. Nah, usia di atas 50 tahun banyak-banyak beramal, banyak-banyak beristighfar. Tapi bukan berarti bahwasanya hal itu hanya berlaku pada orang-orang yang usia veteran. Melainkan yang muda seperti kita, alhamdulillah, ya juga harus dari awal kita menanamkan ini, melaksanakan amal soleh dan meninggalkan hal yang diharamkan, taat. Karena insya Allah kalau misalnya mudanya Allah berikan karomah ketaatan seperti istiqomah, maka tuanya lebih mudah insya Allah. Masa tuanya lebih mudah. Banyak orang tua sekarang yang memang kesulitan untuk kembali kepada Allah. Memang ada yang kembali sholat, tetapi nilai sholatnya itu nggak seberapa. Kenapa? Karena Masya Allah masa mudanya banyak dihabiskan dengan ini. Walaupun dia udah taubat, tetapi karena masa muda itu mempengaruhi kualitas ketaatan dan ibadah masa tua kita. Kalau misal kita lihat, wallahu ta'ala, derajat masing-masing hanya Allah yang tahu. Cuma kalau kita lihat betapa banyak orang tua yang memang sholat di masjid, rutin mulai, alhamdulillah. Tetapi kalau kita lihat keawaman mereka dan kekurang biasaan mereka di waktu masa muda untuk sholat dengan benar dan sebagainya, itu membuat nilai ibadah mereka yang benar-benar mau mulai tapi tetap derajatnya kurang, kualitasnya kurang. Kenapa? Kebiasaan tradisi inilah yang berpengaruh. Jadi sebelum kita mencapai usia 40, apalagi 50, ya 50 lebih mendekati kematian, oke, coba dari sekarang tanamkan. Ya kan? Dan juga kita nggak bisa memastikan 40 tahun kita nyampe. Ya Masya Allah. Jadi sekarang bukan pikiran nanti 40 tahun saya ngapain. Jangan pikirkan itu dulu. Pikirkan saya sendiri belum tentu nyampe 35. Ya, Masya Allah. Berarti harus dipersiapkan sejak kita tahu bahwasanya
kita pasti mati. Ketiga, anjuran agar melakukan amalan-amalan tertentu setelah melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ya kan? Setelah kita melakukan amalan sayyi'ah, ya boncengkan dengan hasanah. Yang mana hasanah itu tamhuha. Waalaikumsalam. Insyaallah akan menghapus sayyi'ah tersebut. Kecuali sayyi'ah yang berkaitan dengan hak manusia. Sehingga amalan-amalan tersebut menjadi penembus dosa dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu insyaallah taala. 25.000. Terlambat. Baik. Lanjut enggak apa-apa? Alamat. Kita sudah aja karena ada ngaji. Lanjut aja kesian. Dapat sedikit lah yang apa-apa. Baik, kita lanjutkan halaman keempat. Beberapa renungan syariat. Mari kita merenung terlebih dahulu. Hendaklah umat Islam mengindahkan hal-hal berikut sebagai bahan tafakkur dan bahan muhasabah. Pertama, istiqomah. Istiqomah itu lurus dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Bagaimana cara mendapatkan istiqomah? Istiqomah hanya bisa terwujud apabila rasa takut, khauf, dan rasa harap, roja, kadarnya seimbang dalam hati muslim. Ini kaidah. Ini qaid mislain. Kaidah yang penting ini. Istiqomahnya kita. Tapi antum bisa istiqomah enggak dalam ketaatan tertentu? Kalau bisa itu mungkin karena rasa takut dan rasa harap dalam ibadah yang antum istiqomahkan itu seimbang. Jadi istiqomah hanya bisa terwujud kalau ada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan roja, harapan diterimanya amalan ini seimbang. Itu ketika kita beramal salat misalnya. Ada rasa takut akan dosa kita yang lampau dan takut amalan ini tidak diterima. Itu harus ada itu. Merasa takut. Jadi enggak kepedean pasti diterima amalan saya, dalam artian memastikan gitu saja. Melainkan ada perasaan takut amalan ini batal, dan lebih takut lagi amalan ini terbinakan di atas kesyirikan kecil. Sebagaimana Rasulullah sendiri takut akan terjadinya kesyirikan kecil di umatnya. Rasulullah saja takut terjadi syirik kecil di hati-hati kita. Lah kita kok masa enggak takut dengan itu? Dan itu tidak mudah. Mengidentifikasinya itu bukan dengan perasaan, tapi dengan ilmu. Ya. Bukan hanya rasa takut, melainkan harus ada rasa harap. Roja kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Kalau misalnya kepada manusia jadi syirik. Rasa harap dalam ibadahnya, harap agar ibadah ini bisa menghapus dosa-dosa, menggantikan dosa-dosa, dan juga berharap agar amal ini Allah terima. Termasuk ngaji ini nih. Allah Ta'ala melihat kita, subhanallah. Ya, mengerti kita, antum datang ya ke sini. Langkah demi langkah itu Allah Ta'ala maha tahu semua langkah antum. Juga yang membelikan kitab ini dananya dari mana dan seterusnya itu Allah maha tahu semua. Allah menghitung semua. Maka hadirkan rasa takut kepada Allah dalam kajian-kajian kita ini. Ini kan kajian lebih ke tazkiyatun nufus terutama. Ya, dibandingkan kok kajian usul fikih ya jelas mungkin di situ lebih longgar ya. Tapi kalau kajian-kajian semacam ini itu perketat rasa takutnya kepada Allah dan juga hadirkan rasa harap juga kepada Allah seimbang dalam hati kita insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyanjung para nabi dan para rasul, manusia pilihannya pembawa risalah Islam. Qala Allah Ta'ala wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ini poinnya di wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan ingatlah ya Muhammad kisah Zakaria, nabi ya, ketika beliau nada rabbahu, bermunajat kepada Rabbnya. Apa isi munajatnya? Rabbi la tadharni farda, wahai Rabbku, wahai Rabb saya, la tadharni, jangan engkau biarkan saya farda, hidup sebatang kara seorang diri tanpa keturunan. Yang Zakaria ini baru usia berapa coba baru dapat keturunan? 80-an. Oh ya udah lupa anak berapa tahu? Ingat berapa? Pokoknya di atas 50 lah pokoknya. Itu sesuatu yang khalas, impossible kalau misalnya dapat keturunan lagi. Istri udah berapa usia gitu kan? Jadi udah dihukumi oleh mereka dan juga sosial mandul gitu. Masya Allah. Tapi Nabi Zakaria tetap tidak berputus asa bahwa saya tidak ada yang tidak mungkin. Allah Ta'ala Maha pemberi. Rabbi la tazarni farda. Oh, jangan tinggalkan saya sendirian tanpa adanya anak. Maksudnya nanti kalau saya mati kholas. Itu kan harapan laki-laki kalau misalnya wafat ada yang meneruskan generasinya. Iya. Jadi kalau misalnya kita yang alhamdulillah masih udah punya anak alhamdulillah, kemudian dia laki-laki, pasti ada pikiran ini yang nanti bakal nerusin kita ya. Iya. Semua fitrahnya kayak gitu tuh. Kalau perempuan ya alhamdulillah, cuman kan nanti pikirannya nanti kok diambil orang. Tapi kalau laki-laki kan nerusin, nasabnya nerusin kan. Nah, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan engkaulah ahli waris terbaik, maksudnya engkaulah yang memberikan. Ya. Jannah itu warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi warisan. Yaitu pemberi hal yang diberikan. Fastajabna lahu, syuf, maka kami kabulkan doanya. Bayangkan, sesuatu yang secara uruf manusiawi tidak mungkin, tapi Allah jawab. Karena sungguh-sungguh ini Nabi Zakaria sallallahu alaihi wasallam. Wa wahabna lahu, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Walaupun dalam satu riwayat dari para Israiliyat juga mungkin Yahya ini dibunuh oleh orang Yahudi. La'natullahi alaihi. Waslahna lahu zawjah. Dan kemudian kami jadikan istrinya dapat mengandung. Di sini lafalnya aslahna, para ulama berikhtilaf. Jumhur mengatakan aslahna maksudnya membetulkan sesuatu yang kurang dalam rahimnya sehingga bisa melahirkan, gitu maksudnya. Aslaha yuslihuan, membetulkan, membenarkan, memperbaiki ya. Yang memperbaiki hal yang kurang dalam rahimnya sehingga kemudian bisa melahirkan dalam usia yang segitu. Ya, perempuan bisa lahir dalam usia segitu kan berarti bagus gitu kan, clean, ada sesuatu yang istimewa. Iya, walaupun sebelumnya enggak. Sebelumnya belum gitu kan. Atau kata minoritas mufassirun, maksud aslahna di sini yaitu kami memperbaiki akhlak istrinya Nabi Zakaria. Karena ada yang menghikayatkan bahwasanya dahulunya istrinya Nabi Zakaria sayyi'ah dalam khuluq, dalam akhlaknya kurang. Kemudian pas usia tua ini, setelah Nabi Zakaria berdoa, Allah Ta'ala betulkan akhlaknya istrinya sehingga melahirkan. Bisa jadi yang tadinya lama enggak melahirkan, kemudian memperbaiki akhlaknya, muamalahnya kepada manusia, akhirnya Allah berikan anak. Bisa. Begitu juga dengan masalah jodoh. Ya, afwan ya, Mas Ari. Bisa jadi kalau misalnya kemudian kesulitan ini jodoh, ya, berikan akhlak kepada manusia dengan baik, bantu manusia dengan banyak dengan baik, ya, Allah berikan nanti, insyaallah. Maksudnya Allah mudahkan. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka yusari'una fil khairat. Musara'ah itu bersegera. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah, maksudnya percepatlah dirimu dalam berlari menuju ke
ampunan Rabb. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami dengan raghaba. Raghaba lebih ke roja, rahaba lebih ke khauf. Jadi kalau antum berdoa itu hadirkan dua perasaan ini atau tiga perasaan. Perasaan pertama, perasaan cinta kepada Allah. Ya antum gimana meminta kalau antum benci sama yang antum minta? Ya perasaan cinta sama Allah dengan mengetahui nama-namanya agung dan mentadaburinya. Kemudian khauf, takut kepada Allah. Takut dalam artian misalnya antum lagi berdoa, antum tuh sebenarnya pendosa, tapi sekarang lagi minta-minta gitu. Sehingga ada rasa takut gitu. Takut amalan ini nggak diterima karena saking banyak dosa. Atau roja, harapan. Ya percuma antum kalau misalnya doa minta sama Allah tapi nggak punya harapan. Lalu ngapain doa? Formalitas aja. Jadi ketika misalnya kita astagfirullahaladzim, itu ada harapan, mudah-mudahan diampuni dosa kita. Jangan sekadar istighfar saja, gitu. Nabi SAW istighfar 70 sampai 100 kali atau mungkin bisa lebih dalam sehari. Nah, itu dengan penghadiran adanya khauf, rasa takut, istighfar kita nggak dianggap, dan adanya pengharapan istighfar kita supaya dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa cinta. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Firman Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan penuh harap dan cemas, itu yad'unana raghaban wa rahaba. Maksudnya ialah penuh harap akan pahala darinya dan takut akan atau cemas terhadap siksanya. Insyaallah kita sampai sini dulu. Ini kajian ini hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu dan Ahad insyaallah taala ya. Untuk ke-34 amal Musa. Adapun hari Rabu dan Jumat tafsir, tapi bukan tafsir Muyassar, insyaallah pakai tafsir Jalalain insyaallah. Rabu sama Jumat ya. Insyaallah taala. Rabu dan Jumat tafsir Jalalain, kemudian Kifatul Akhyar, kemudian usul fikih insyaallah taala. Tapi mulai enggak tahu mulai pekan depan mungkin. Wallahu a'lam, kita lihat nanti ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.